Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam ngaji tafsir tematik. Hari ini temanya adalah kisah penyembelihan sapi betina atau yang dikenal orang itu sebagai kisah Al-Baqarah begitu. Jadi saya antarkan dulu sebelum kita masuk pada kisah itu. Yang pertama, surah Al-Baqarah itu secara umum turun di Madinah secara umum. Lalu ada 4 ayat yang tidak turun di Madinah. 281 itu turun di Mekah pada saat Nabi Haji Wada. 284, 285, 286 itu turun pada saat Nabi Isra Mi'raj. Jadi ketika Isra Mi'raj itu Nabi dapat wahyu ayat surah Al-Baqarah 284, 285, 286. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan sampai akhir. Itu ayat istimewa yang turun di langit. Hanya itu yang turun di langit. Semuanya turunnya di bumi. Nah, itu biasanya diwaca wong-wong NU. Nah, gitu ya, tahlilan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi. Nah, mereka itu tahu ini fadilahnya besar. Fadilahnya banyak. Karena apa? Ya karena semuanya turun di bumi, hanya ayat itu yang turun di langit. Makanya kemudian di pengantar tafsir saya itu ketika surah Al-Baqarah itu saya sampaikan secara umum Al-Baqarah itu adalah Madaniyah atau turun di Madinah. Namun ada satu ayat 281 itu turun di Mekah saat Nabi Haji Wada, dan 284, 285, 286 itu turunnya di langit atau sama dunia. Itu pengantarnya. Pengantar yang kedua, Al-Baqarah itu maknanya sapi betina. Diambil dari ayat ini 67, 68, pokoknya kisah ini kisah Al-Baqarah. Dan meskipun jumlah ayatnya 286, tapi nama yang diambil sebagai nama surah itu tidak dominan. Justru Al-Baqarah itu banyak menceritakan Bani Israel, orang-orang munafik kayak gitu. Tapi namanya itu diambil dari cuma 7 ayat itu, 67 sampai 73, cuma segitu. Terkadang kita itu minoritas tapi bisa menguasai, misalnya gitu. Itu ya Al-Baqarah itu hanya 7 ayat tapi dijadikan generalisir 286 ayat yang lain. Padahal yang kisah Al-Baqarah hanya ini saja, selain ini tidak ada. Di Quran yang lain juga tidak ada. Jadi kisahnya ini, ayat 67 sampai 73. Nah, seperti apa kisahnya? Saya sampaikan begini, teman-teman. Sampan muslim sejak kecil, tahu nggak, paham nggak dengan kisah Al-Baqarah? Siapa yang tahu kisah Al-Baqarah? Ada yang pernah ketemu saya di kelas? Yang tafsir pernah ketemu saya nggak? Nggak pernah ya? Ada. Saya pernah menanyakan itu di kelas sampean? Hadis ya? Pernah menanyakan itu? Tapi nggak pernah ya? Oke. Jadi begini. Siapa yang bisa menyatakan ini kisahnya dimulai dari mana? Itu saya kasih uang 50.000. Loh, betul, saya biasanya mati ya. Nanti diedit aja ya videonya ya biar. Mati ya. Yang gerakan saya.
pola-pola soalnya karena saya menunjukkan. Coba Mbak, coba. Iya sambil mikir. Kayaknya harus ada pawangnya. Saya kayaknya nggak boleh bergerak ya. Atau ini aja deh di sini aja biar saya nggak bergerak itu, nanti mati lagi nanti kalau sama taruh di sini biar. Harus hati-hati. Oke, baik. Yang bisa nebak di mana setatnya kisah saya kasih 50.000. Ya gak apa-apa. Monggo silakan. Ada yang pengen nebak setat kisahnya di mana? Di ayat mana, di kata apa? Enggak. Itu sengaja saya tulis biar Saman tahu ya. Dan saya bilang begini, mungkin Saman seandainya menebak atau menerka-nerka juga agak bingung. Karena begini teman-teman, saya biasanya pertemuan pertama itu di tafsir itu biasanya membuat game kayak gitu. Sapa sing iso iki tak kasih uang, begitu. Dan walhasil nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Nggak ada yang tahu sebenarnya, tapi saya bantu biasanya begitu. Nah ceritanya begini. Kenapa banyak orang yang nggak tahu kisah itu? Karena begini, Anda baca Al-Quran terjemah itu, Saman baca 67 sampai 73, itu sampai hidup, mati, hidup lagi, mati lagi sampai 7 kali itu nggak akan pernah bisa memahami kisah Al-Baqarah. Betul, kalau Saman baca terjemahan saja, nggak akan bisa memahami kisah Al-Baqarah. Saya jamin ini. Mengapa seperti itu terjadi? Karena begini, kisah Al-Baqarah itu tidak urut. Jadi kalau Saman bacanya kan pasti dari 67 ya, 67, 68 kan urut gitu. Nah nyampe sini, nyampe 73, Saman ulangi lagi dari atas. Nyampe 73, ulangi lagi dari atas. Bolak balik kayak apa? Gak akan paham Saman. Gak akan paham. Itu saya jamin. Mengapa nggak paham? Karena Al-Quran itu mensensor satu episode. Episodenya nggak ada di dalam Quran terjemahan, adanya di tafsir. Itu yang membuat Saman nggak paham. Dan Anda tahu, setat kisahnya itu tidak di ayat 67, tidak yang di atas itu, tetapi di ayat ini. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Di ayat 72. Itu yang membuat orang itu tidak paham. Jadi urutannya itu acak ayatnya. Ya gimana mau paham coba? Urutannya ayat diacak, kemudian ada satu episode yang disensor. Makanya kalau nggak baca tafsir, dia nggak paham sana. Begitu. Dan itu saya jamin. Pokoknya gur maca ayat terjemahan kok, wah itu tidak akan paham. Nah, saiki masuk dalam kisah Al-Baqarah. Pengantarnya cukup seperti itu. Reni tak ceritani nabi-nabi. Nggak semudah itu bro. Karena harus ada ilmu yang mumpuni untuk mendekati Quran. Quran itu istimewa. Dia harus orang yang kompeten ya dalam memahami Al-Quran. Nah ceritanya begini ceritanya. Ada Bani Israel itu kaya raya. Dia tidak punya ahli waris kecuali keponakan.
Nah, karena keponakannya ini tidak sabar pengen kaya, akhirnya pamannya itu dibunuh. Gitu. Nah, setelah pamannya dibunuh, bunuhnya itu malam hari, lalu mayatnya itu diseret ke depan rumah Bani Israel yang lain. Nah, setelah itu keesokan harinya viral di Facebook, medsos, macam-macam itu. Oh, itu viral tersebar di mana-mana. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si anak yang membunuh ini, keponakan yang membunuh ini, yo teko melu-melu rame-rame di situ itu. Nah, di rumah Bani Israel yang di depannya ada mayat itu. Nah, setelah rame-rame, akhirnya saling adu mulut. Loh, pamanku kok iso mati nek gini? Iki mesti awakmu sing mateni. Nah, lalu pemilik rumah itu jawabnya gini. Loh, kalau saya yang membunuh, ya ngapain saya taruh di depan rumah? Kan mending tak gua gitu. Genjo konangan kan begitu logikanya. Nah, akhirnya apa? Adu mulut itulah yang diterangkan ayat 72 ini. Wa id qataltum nafsan fadartum fiha. Ingatlah ketika kalian itu adu mulut tentang masalah pembunuhan seseorang. Yang membunuh itu namanya Amir bin Sarohil. Lagi-lagi Quran tidak menyebutkan nama. Kemarin saya sampaikan ya, enggak menyebutkan nama. Namanya Amir bin Sarohil yang bunuh itu. Nah, akhirnya karena kasus pembunuhan itu belum terungkap, si engkel-engkelan iki sapa sing mateni, iki sapa sing mateni. Nah, akhirnya mereka itu bersepakat untuk ke Nabi Musa. Terus repot, dadi nabi itu repot. Wong lek ngaku dadi nabi itu digebruk-gebrukan masalah. Mereka itu bilang begini, "Loh, ngapain repot-repot? Kita kan punya nabi. Serahkan saja urusannya ke sana." Makanya rasa ngaku dadi nabi ya, gebruk-gebrukan masalah. Dan karakternya Bani Israel memang gitu. Kalau ada masalah selalu digebruk Nabi Musa. Nah, akhirnya mereka datang ke Nabi Musa untuk memintai pertanggungjawaban, kira-kira begitu. Aku nggak berbuat, aku yang bertanggung jawab, kira-kira begitulah Nabi Musa itu. Nah, setelah datang kepada Nabi Musa, mereka mengadukan keinginannya itu supaya kasus itu dibongkar. Lalu Nabi Musa dapat wahyu di ayat 67. Nah, dari 73 ini kembali ke sana, ke 67. Itu yang saya sebut orang itu baca terjemahan tok ya. Urip mati sampai itu bulan dia akan paham saya. Karena ada yang disensor itu. Ada yang disensor, kemudian statnya 67 bisa. Kemudian balik ke statnya 72, kemudian balik ke 67. Nah, ketika mereka mengadu kepada Nabi Musa, inilah kemudian Gusti Allah memfirmankan, Gusti Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Kalau kamu pengen kasus itu dibongkar, tahu siapa pelakunya, maka lakukanlah ritual, kira-kira begitu. Nah, ritualnya apa? Menyembelih sapi betina atau baqarah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nanti akan selesai kasusnya. Begitu. Nah, kemudian mereka jawab, qalu atattakhiduna huzwa. Saya orang Kediri ya. Terjemahan saya begini. Apa ingin nyek toh? Kamu itu menghina saya. Anda tahu kenapa kalimat itu muncul? Qalu atattakhiduna huzwa. Awakmu ingin nyek toh? Yang bilang itu Bani Israel kepada Nabi Musa. Kenapa kalimat itu muncul? Karena mereka itu pernah menyembah patung lembu, patung sapi. Kalau pengen kasus ini dibongkar, solusinya adalah menyembelih sapi, gitu loh. Upaya aku dia tahu nyembah sapi ya saiki kok kon beleh gitu. Qalu atattakhiduna huzwa, awak minginnya tuh. Nah, kira-kira seperti itulah bahasa saya sebagai orang Kediri yang agak kasar itu. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin.
Nah, ayat ke-67 selesai. Jadi setelah startnya di 72, kemudian naik ke 67, diskusi pertamanya selesai. Solusinya adalah untuk menyembelih sapi betina. Nah, baru kemudian mereka itu kakean pola. Karena apa? Karena malah minta detailnya. Nah, kita lanjut ke 68. Qalu, maaf saya itu min. Ya. Saya lakukan apa ya? Qalu tu'ulana Rabbaka yubayyilana mahi innal baqara maaf keliru. Sebentar saya ulangi ya. 67 sudah, 68. Qalu tu'ulana Rabbaka yubayyilana mahi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Mereka menanyakan tentang detailnya sapi itu. Kemudian karena ya ditanya, ya Nabi Musa itu jawab. Akhirnya Nabi Musa menjawab bahwasannya Baqarah itu la faridun. Farid itu bahasa saya sebagai orang Kediri ya. Farid itu adalah sapi babon. Begitu, sapi babon. Sapi babon itu sapi yang pernah melahirkan ya. Tahu mana gitu kalau bahasanya orang-orang Kediri itu tahu mana itu. Itu sapi babon. Itu maknanya farid. La faridu wala bikr. Bikr itu ya kalau umumnya orang terjemahkan itu cewek ya. Maksudnya bukan cewek gitu enggak. Maksudnya itu pedet, sapi yang masih kecil. Gitu. Jadi karena menanyakan kriteria sapi itu, lalu kemudian Nabi Musa menjawab sapi itu la faridu wala bikr. Bukan sapi babon, bukan juga sapi pedet. Nah, gitu. Kemudian apa? Awanun baina dalik. Tengah-tengah di antara itu, di antara keduanya itu, yaitu tidak farid dan tidak bikir. Awanun baina dalik, tengah-tengah. Nah, kalau tengah-tengah sapi yang tidak babon dan tidak pedet itu tadi, itu dalam istilah orang Kediri namanya kalau sapinya itu jantan disebut jemoko. Nah, itu sebutannya. Kalau sapinya itu betina disebut doro. Makanya ada nama dara. Nah, itu maknanya adalah ya wanita atau kalau binatang itu betina yang belum menikah itu dara. Gitu. Itu dari bahasa Jawa doro. Itu awanum baina dzalik. Jadi sapinya adalah sapi betina karena apa? Baqarah ada tak marbuto yang menunjukkan itu perempuan atau betina dalam konteks sapi ya. Oke, jadi kriteria satunya adalah bahwa sapi yang akan disembelih itu bukanlah sapi yang babon, bukan sapi yang pedet, tetapi sapi sing doro. Nah, saya menggunakan bahasa-bahasa lokal karena apa? Karena ya tipikal sapi yang dimaksud itu sesuai dengan tipikal kebetulan saya bangga sejak kecil itu tukang ngarit gitu ya. Sama nggak ngerti tukang ngarit ya? Tukang ngarit itu pencari rumput ya untuk makan untuk makan ternak ya, entah sapi, entah anu itu. Nah, sampai hari ini pun di rumah masih ada sapi. Nah, itu. Karena apa? Karena ya ternak sudah lama dan saya tahu jenis-jenis sapi. La faridu wala bikr awanum baina dzalik. Kita lanjut ke ayat 69. Qalu du'ulana rabbaka yubayyilana ma launuha. Wahai Musa, terangkanlah kepada kami dari Tuhanmu sebenarnya sapi itu warnanya apa? Tadi itu ya lebih tepatnya usia ya mungkin ya. Karena tidak pedet, tidak babon, tengah-tengah mungkin lebih tepatnya menanyakan usia. Nah di ayat 69 itu menanyakan warnanya malaunuha. Kemudian Nabi Musa menjawab qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadiri. Baqarah yang dimaksud itu adalah
bakoro yang kuning pekat, sofroun, kuning pekat. Sapi yang kuning pekat itu umumnya sapi Brahman. Jadi ada sapi Jawa, ada sapi Brahman, macam-macam. Ada sapi kacang. Sapi kacang itu sapinya agak kecil ya. Sapinya agak kecil. Nah, kalau sapi Jawa itu warnanya putih. Berarti bukan sapi Jawa. Begitu. Yang umumnya warnanya kuning pekat itu ya sapi Brahman itu. Itu sofroun faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Enak dipandang mata. Jadi sampan itu kalau melihat sapi kok sapi Brahman itu mesti senang. Karena apa? Karena rata-rata sapi Brahman itu gemuk-gemuk. Dan harganya juga mahal begitu. Itu kalau sapi Brahman. Jadi kriterianya ini adalah sapi Brahman dilihat dari apa? Dari warnanya. Sofroun faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Dan saya mengatakan kalau itu semua sofro itu namanya Brahman plus istilahnya. Brahman plus ya sembul lah istilahnya mau Kediri ngono ya awam percaya kena ora ya gak apa-apa. Toh Qur'ane yo ngono kuwi gitu. Kalau ada salah yang salah ya tafsirnya bukan Quran. Nah, misalnya begini, kalau yang plus itu maaf kalau sapi itu istilahnya bukan mulut ya kalau di bahasa kita di daerah itu congor gitu ya Pak. Itu warnanya juga kuning ya. Warnanya juga kuning. Kemudian ini kuku-kukunya yang di bawah itu juga kuning. Nah kalau semuanya kuning sesuai dengan warna tubuh itu namanya Brahman plus. Brahman plus. Kalau masih ada putihnya dikit, misalnya di kepala sini ada putihnya, nah itu enggak plus itu namanya. Itu namanya bligon. Sapi bligon. Istilahnya macam-macam. Makanya sama ratau ngarit tidak paham gitu. Ratau ngepeni sapi nggak paham. Itu sapi bligon. Nah, begitu. Nah, di 89 ini sapi Brahman plus. Karena apa? Enak dipandang mata. Seneng lah kalau sama tahu sapi Brahman itu seneng karena gemuk dan bagus begitu. Lanjut ke 70. Cepet ya. Qalu tu'ulana rabbaka yubayyilana mahi innal baqara tasabbaha alaina. Usik to. Terangno nek aku iki urung dong gitu. Dari Israel itu sih urung paham. Takoke panggar paham gitu. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Semoga Allah memberikan petunjuk. Nah, lanjut ke 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalunun tusirul ardo wala taskil kharas. Nabi Musa menjawab bahwasannya Baqarah itu la dalunun tusirul ardo wala taskil kharas. Dalunun tusirul ardo itu maknanya adalah dipakai untuk membajak sawah. Jadi sapi itu belum pernah dipakai untuk membajak sawah. Itu. Nah, dulu itu memang sapi itu alat transportasi, alat penghasilan. Betul, orang punya sapi itu punya aset besar dulu itu. Sama ngerti cikar? Nggak ngerti? Pedati. Nah, laki paham ya, pedati. Nah, kalau orang Kediri itu istilahnya cikar. Itu kendaraan kuno yang ditarik oleh sapi atau ditarik oleh kuda kayak gitu ya, macam-macam. Nah itu namanya cikar, macam-macam. Nah karena sapi itu adalah aset, maka orang Jawa menyebutnya sebagai rojo koyo. Gitu. Istilahnya rojo koyo. Rojo itu raja, koyo itu sugih. Nah gitu. Karena dulu belum ada BNI, belum ada BTN gitu ya. Belum ada BRI ya, tabungannya yaitu, makanya disebut dengan rojo koyo gitu. Itu adalah sapi yang bisa dipakai. Oke. Itu adalah sapi yang bisa dipakai untuk kerja, kemudian tinggi mancing yo kena kayak gitu, untuk penghasilan juga bisa dan untuk ditunggangi juga bisa. Nah, itulah karena penghasilan dari sapi itu banyak, makanya orang Jawa menyebutnya dengan istilah rojo koyo. Nah, kebetulan sapi yang dimaksud itu sapi yang tidak pernah dipakai membajak sawah.
Membajak sawah dalam istilah saya orang Kediri itu ada dua. Yang pertama namanya meluku. Istilahnya aneh-aneh ya sebut lah gitu. Yang pertama meluku. Meluku itu begini, meluku itu tanah yang mau ditanami padi itu kan masih rata ya, masih rata. Kemudian tanah itu dibalik dengan cara ini ada luku, istilahnya luku itu ditarik sapi, kemudian tanah itu membalik-balik gini. Nah, biar permukaannya itu rumput atau apa itu menjadi terbalik dan mati. Nah, akhirnya di luku itu menggunakan sapi itu, kemudian bisa tanahnya terbalik dan rumput-rumputnya mati. Nah, setelah itu rata-rata ada airnya ya, meluku itu ada airnya biar tidak terlalu keras. Lalu setelah semua sudah membalik begini tanahnya, itu ganti di garu istilahnya. Nah, garu itu untuk meratakan tanah yang tadi nggak rata itu, gara-gara di luku itu. Nah, baru kemudian kalau sudah rata ditanami padi. Begitu. Pasti semuanya mengalami proses ini ketika menggarap sawah. Kalau sampean nggak paham berarti orang tuanya bukan petani. Nah, gitu ya. Jadi sapi yang dimaksud itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai meluku, tidak pernah dipakai garu. Nah, begitu. Itu namanya la dalulun tusirul ardh wala taskil khares, dan tidak pernah dipakai untuk mengangkut air untuk menyirami tanaman. Jadi di sini orang enek diesel, Mbak. Kalau sekarang kan diesel bro gitu kan. Terus akhirnya airnya mengalir ke sawah. Itu sekarang sudah banyak lah alat-alat pompa air atau macam-macam. Kalau dulu ya ndak ada. Listrik ya temokne, mesin ya ditemokne, ya diesel gaya apa coba. Ya, sapi itu yang bertugas ngangkut. Jadi di sini dari kali, dari dari sumber air atau apa, kemudian dibawa ke perkebunan atau persawahan, kemudian dikocori. Kayak gitu, itu namanya wala taskil khares, dan tidak pernah dipakai untuk menyiram tanaman. Begitu. Kemudian musallamatul lasyatafiyah. Sapi itu karakternya selamat dari sesuatu yang cacat atau sesuatu yang belang. Maknanya macam-macam. Kalau maknanya sesuatu yang belang, bisa jadi belangnya itu karena kulitnya. Memang warnanya belang, tidak seperti itu. Kalau yang sapi itu belang atau bluteng-bluteng. Bluteng-bluteng itu, sampean tahu nggak itu jenis sapi apa? Nah, itu dia. Sapi perah atau sapi susu. Berarti memang bukan sapi susu. Semakin kuat sapi Brahman tadi. Gitu. Musallamatul lasyatafiyah maknanya yang pertama begitu. Yang kedua maknanya adalah dia memang steril, tidak punya penyakit. Misalnya penyakit belang atau penyakit kulit. Enggak, dia enggak berpenyakit. Sapinya itu musallamatul lasyatafiyah. Qaulul ana jikta bil haqqi fadabahu wa makatu yang alun. Hampir saja mereka itu enggak melaksanakan itu. Kenapa sih Bani Israel itu mengolor-ngolor, tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu? Tujuannya apa tahu? Siapa tahu enggak? Iya betul. Tujuannya ya sapa ngerti ora sida disembeli. Dan bisa jadi pula Nabi Musa itu biar jengkel. Karena apa? Tako era wis gitu ya, panggaran yang dilakoni. Tetap tanya tapi enggak andang dilakoni. Pak, tugasnya besok gimana? Takone we. Randang digarap kayak tako gitu ya. Nah, Bani Israel itu tujuannya biar tidak jadi menyembelih sapi karena itu dipertuhankan oleh mereka. Tujuannya itu. Tapi Nabi Musa tetap konsisten. Enggak, ini perintah. Salahmu dhewe, aku mohon tanggung jawab mencari tahu siapa pelakunya, begitu. Nah, kemudian setelah ayat yang musallamatul lasyatafiyah qaulul ana jikta bil haqqi fadabahu wa makatu ya. Nah, itu kita masuk 72. Karena
72 ini tadi sudah dibahas menjadi permulaan kisah, maka kita loncat ke 73. Nah, 73 itu kemudian begini. Sebelum 73 itu ada episode yang disensor oleh Al-Quran. Nah, itu yang saya sebut dulu, disensornya. Makanya saya bilang angel, Quran itu sulit. Tidak semudah itu Anda bayangkan memahami Quran itu. Banyak rahasia yang memang belum bisa dikonsumsi oleh publik ya. Memang harus juru bicaranya, kira-kira yang berbicara begitu. Nah, di ayat 73 ini sebelumnya itu ada yang disensor lagi, yaitu sapi itu ditemukan. Nah, karakternya sesuai semua, ditemukan, yang punya itu anak yatim. Anak yatim ini sama sekali tidak ingin menjual sapinya. Karena apa? Karena sapi itu warisan dari bapaknya. Enggak, ngasetku ya guriki mau tuku kan yo entek aku serang dhewe apa-apa gitu. Nah, itu enggak berniat untuk menjual. Nah, setelah enggak berniat untuk menjual, tetap galah jalukmu piro, kira-kira begitu. Wani piro. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si anak yatim itu mengiyakan kalau berat dari kulit sapi itu Anda hargai dengan emas. Dan diiyakan. Jadi dibeli. Nah, setelah dibeli baru kemudian dilaksanakan perintahnya itu fakul nadribuhu bibati. Nah, kemudian disembeli. Setelah disembeli fakul nadribuhu bibati, maka pukullah mayit tadi itu, mayit yang di depan rumah viral itu tadi. Fakul nadribuhu bibati, maka pukullah mayit yang mati itu tadi dengan bagian dari sapi itu. Mufasir itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ekornya yang digunakan untuk memukul. Ada yang mengatakan lidahnya. Ada yang mengatakan tulangnya. Apapun itu mufasir. Pokoknya Quran fakul nadribuhu bibatiha, bagian dari sapi. Akhirnya dipukul. Urip mbak. Mayit itu hidup lagi. Wah, akhirnya orang-orang itu heboh. Heboh dan kemudian menanyakan, siapa yang membunuhmu? Dia menunjuk ini, ponakan saya. Mati lagi. Ya cuma gitu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayat. Begitulah Tuhan itu menghidupkan orang yang mati dan menunjukkan kuasanya. Jadi yang punya mukjizat menghidupkan orang mati itu bukan hanya Nabi Isa tok. Nabi Musa ya pernah dalam kasus pembunuhan seorang paman Bani Israel itu kan, yang menjadi sebab penyembelihan bakor. Begitu. Nah, setelah itu berlaku hukum, orang yang membunuh itu tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Sampai hari ini hukum Islam masih menggunakan itu. Sampai hari ini. Itu berawal dari kisah ini, kisah Al-Baqarah. Dari tahun piro aku serang ngerti. Begitu. Jadi ada rentetan hukum yang sampai hari ini masih kita gunakan. Dan itu disebut dalam fikih namanya syar'uman qoblana, syariat orang atau syariat Nabi sebelum kita. Sampai hari ini kita pakai. Begitu. Itu hikmahnya. Lagi-lagi nggak dijelaskan oleh Al-Quran. Begitu. Ceritanya selesai sampai di situ. Setelah itu wis gak nyeritane Al-Baqarah, wis ganti judulnya. Wis gitu Quran. Dia punya stylenya sendiri. Tidak hanya jurnal yang punya gaya selingkuh, yang punya stylenya. Tidak hanya skripsi yang punya aturan penulisan. Tapi Quran ya boleh dong punya style sendiri ya. Dan itu membuat para mufasir atau membuat para orang-orang yang menekuni bidang tafsir itu menjadi orang-orang yang paling berhak untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena kalau nggak serius nggak ketemu itu, nggak ketemu. Renia tak ceritani nabi-nabi, nggak sesimpel itu bro. Begitu. Jadi ada rahasia-rahasia yang memang oleh Al-Quran sendiri disensor dan itu butuh energi besar
orang-orang yang ahli tafsir untuk menjelaskan hal itu. Mungkin itu singkat, tetapi menurut saya Saman baru paham, baru dong kalau ternyata serumit itu untuk memahami Al-Quran. Saya hanya mengambil satu sampel dan semoga di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita korek lagi rahasia-rahasia Al-Quran yang masih tersembunyi yang kita belum tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.